Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko K3L di Puskesmas. Sanitasi Puskesmas adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat pelayanan Puskesmas sebagai sarana kesehatan, terutama yang erat hubungannya dengan timbul dan menularnya suatu penyakit. Untuk menghindari hal yang tidak menguntungkan tersebut, harus dilakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai dari sumber. Tujuan dari pengendalian sanitasi puskesmas adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan puskesmas yang bersih dan nyaman, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga mencegah terjadinya infeksi silang. Ruang lingkup sanitasi puskesmas adalah: pertama, aspek penanggulangan bencana, kemudian aspek standarisasi sanitasi puskesmas, kemudian ada aspek pengawasan pasien dan pengunjung yang meliputi penanganan petugas yang terinfeksi, pengawasan pengunjung puskesmas, dan juga keamanan dan keselamatan pasien. Kemudian ada aspek dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi dengan berbagai metode. Kemudian ada aspek pengawasan kesehatan petugas laboratorium, aspek khusus sanitasi seperti penanganan sampah kering mudah terbakar, pembuangan sampah basah, pembuangan sampah kering tidak mudah terbakar, pencahayaan dari instalasi listrik, sanitasi linen, teknik aseptik, dan juga tempat cuci tangan. Kemudian ada aspek rumah tanggaan atau housekeeping seperti kebersihan gedung, kebersihan dinding dan lantai, kebersihan kamar mandi dan fasilitas toilet, penghawaan dan pembersihan udara, serta gudang dan ruangan. Kemudian ada aspek pengendalian serangga dan binatang pengganggu, kemudian ada aspek perundang-undangan di bidang sanitasi puskesmas, dan yang terakhir ada aspek penanganan bahan-bahan radioaktif. Lingkungan bangunan puskesmas harus memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Lingkungan bangunan puskesmas harus mempunyai batas lingkungan yang jelas dan juga dilengkapi dengan pagar yang kuat sehingga tidak memungkinkan orang atau binatang peliharaan untuk keluar masuk dengan bebas. Bangunan puskesmas juga harus dibangun memiliki lantai, dinding, ventilasi, atap, langit-langit, pintu, dan juga fasilitas pemadam kebakaran. Ruang bangunan puskesmas harus ditata dan digunakan sesuai dengan fungsinya, serta dikelompokkan berdasarkan tingkat resiko terjadinya penularan penyakit, menjadi zona dengan resiko rendah seperti ruang administrasi, ruang komputer, ruang pertemuan, ruang perpustakaan, dan ruang pendidikan atau pelatihan, dan juga zona dengan resiko sedang seperti ruang ranah pinap, ruang pemeriksaan, ruang ganti pakaian, dan juga ruang tunggu pasien. Selain itu, kualitas udara ruang di puskesmas juga harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak berbau atau bebas H2S dan amonia, kadar debu berdiameter kurang dari 10 mikron, dan juga tidak mengandung debu asbes. Sanitasi pada makanan dan minuman juga harus diperhatikan, yaitu dengan pengecekan jumlah bakteri E. coli baik pada makanan dan juga minuman, kemudian jumlah bakteri pada peralatan makan, serta memiliki prosedur penyimpanan di kemasan. Kualitas air juga perlu dilakukan pengawasan rutin, meliputi inspeksi sanitasi terhadap sarana air minum, kemudian inspeksi pada sarana air untuk operasi atau tindakan medis, serta pemeriksaan untuk air di ruang farmasi. Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan puskesmas juga harus dipilah berdasarkan jenisnya, menjadi limbah medis padat, limbah padat non-medis, limbah cair, limbah gas, kemudian limbah infeksius, limbah sangat infeksius, dan juga limbah sitotoksis. Limbah juga harus diolah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Metode yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah medis padat adalah dengan cara yang pertama, minimisasi limbah, yaitu dengan setiap puskesmas harus melakukan reduksi limbah, pengelolaan dan pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun, pemilahan, pewadahan, dan pemanfaatan kembali atau daur ulang, dan juga pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah medis di lingkungan puskesmas dan juga keluar puskesmas.
Kemudian, pengelolaan dan pemusnahan, di mana limbah medis padat tidak diperbolehkan untuk dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum dipastikan aman bagi kesehatan. Persyaratan pengelolaan limbah untuk limbah non-medis padat adalah pewadahan limbah padat non-medis harus dipisahkan dari limbah medis padat dan ditampung dalam kantong plastik berwarna hitam. Bila kepadatan lalat di sekitar tempat limbah padat melebihi 2 ekor per blok grill, perlu dilakukan pengendalian lalat. Pengelolaan dan pemusnahan limbah padat non-medis harus dilakukan sesuai dengan persyaratan kesehatan. Pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu efluen berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Standar limbah gas atau emisi dari pengolahan pemusnah limbah medis padat dengan insinerator mengacu pada baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Yang terakhir adalah pengelolaan linen. Laundry puskesmas adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti mesin cuci, alat desinfektan, mesin uap, dan meja setrika. Kemudian, pengelolaan linen juga harus sesuai dengan persyaratan dan prosedur baik dalam suhu, seperti harus dicuci dengan air panas 70 derajat Celcius dalam waktu 25 menit atau 95 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Kemudian, menggunakan jenis deterjen yang ramah lingkungan agar limbah cair yang dihasilkan mudah terurai. Kemudian, di tempat laundry harus tersedia keran air bersih, harus tersedia ruangan dan mesin cuci yang terpisah untuk linen infeksius dan non-infeksius, serta harus dilengkapi saluran air limbah tertutup yang dilengkapi dengan pengolahan awal atau pre-treatment limbah sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah. Sekian mengenai pengelolaan sanitasi puskesmas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.